Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, hanyalah milik Allah, karena dialah yang memberikan kita kesehatan maupun nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita pada hari ini, sehingga kita masih dipertemukan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Adapun mata pelajaran pada hari ini yang Bapak akan ajarkan yakni mata pelajaran Quran Hadis. Adapun materi dari Quran Hadis ini yakni macam-macam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sunnah kauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah takririyah, yang keempat sunnah hamiyah yang akan saya ajarkan kepada kalian pada hari ini. Yang pertama sunnah kauliyah. Adapun pengertiannya, sunnah kauliyah merupakan bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk, syarat, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah baik yang berkenaan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Dengan kata lain, sunnah kauliyah yaitu sunnah Nabi SAW yang hanya berupa ucapan saja baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, cegahan maupun larangan. Contoh hadis sunnah kauliyah dari Sa'id bin David, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku, lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang lain yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah merupakan segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah fi'liyah juga dapat dimaknakan sunnah Nabi SAW yang berupa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain seperti melaksanakan sholat, manasik, haji, dan lain-lain. Contoh hadis sunnah fi'liyah, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sunnah yang ketiga, sunnah takririyah. Sunnah takririyah merupakan sunnah yang berupa penetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. Dengan kata lain, sunnah takririyah yaitu sunnah Nabi yang berupa penetapan kepada sahabatnya beliau membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Contoh hadis sunnah takririyah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha, ia berkata, pernah ada 2 orang bepergian dalam sebuah perjalanan jauh dan waktu sholat telah tiba, sedang mereka tidak membawa air. Kemudian mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan sholat. Keduanya mendapati air dan waktu sholat masih ada, lalu seorang dari keduanya kembali mengulanginya. Sunnah keempat atau sunnah terakhir, sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah merupakan suatu yang dikehendaki Nabi SAW akan tetapi belum dikerjakan. Sebagian ulama hadis ada yang menambahkan perincian sunnah tersebut dengan sunnah hamiyah. Hal tersebut dikarenakan dalam diri Nabi SAW terdapat sifat-sifat, keadaan-keadaan atau akhwat serta himmah, hasrat untuk melakukan sesuatu. Contoh sunnah hamiyah dari Rabi'ah bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anha sedang menceritakan sifat-sifat Nabi SAW. Katanya, beliau adalah seorang laki-laki dari suatu kaum yang tidak tinggi dan juga tidak pendek. Kulitnya terang, tidak terlalu putih dan tidak pula terlalu kecoklatan. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin sampai di sini yang sempat Bapak ajarkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bapak akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.